Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 195. Dong Suebing meminta sopir untuk pergi dan masuk ke biro dengan membawa barang bawaannya. Direktur Kantor Biro Keamanan Umum Kabupaten Husilian mendengar bahwa Wakil Kepala Biro Dong telah tiba, dan dia segera keluar dari gedung kantor untuk menerimanya. Husilian berusia 35 tahun. Meskipun dia tidak secantik Xie Huilan dan Kuyun Suan, dia masih di atas rata-rata. Husilian pernah melihat foto Dong Suebing sebelumnya dan langsung bisa mengenalinya. Dia sudah tahu bahwa Wakil Kepala Biro baru ini masih sangat muda. Tapi saat dia bertemu langsung dengannya, dia masih terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Kamu adalah Ketua Dong. Saya Husilian dari Pusat Komando. Kantor Keamanan Publik Kabupaten telah diubah namanya menjadi Pusat Komando. Namun semua orang tetap menyebut departemen ini sebagai office. Dong Suebing mendengar Husilian berkata bahwa dia berasal dari Pusat Komando. Dia tahu dia adalah wakil direktur dan bukan penanggung jawab keseluruhan. Dia tersenyum dan menjabat tangannya. Direktur Hu, senang bertemu dengan Anda. Maaf Anda keluar untuk menerima saya. Husilian tersenyum manis. Kamu terlalu sopan. Kamu sendirian. Dong Suebing tertawa dan mengangguk. Husilian penasaran mengapa kantor pemerintah kabupaten tidak menugaskan pemimpin manapun untuk mengirim kepala Dong ke biro tersebut. Biasanya, ketika ada pengangkatan seorang pemimpin baru, akan ada pemimpin lain yang ada di sekitarnya. Kabar Wakil Kepala Biro berusia 23 tahun ini sudah tersebar ke seluruh biro. Agar seorang pemain berusia 23 tahun dapat dipindahkan ke level akar rumput, ia harus memiliki dukungan yang kuat atau sangat mampu. Jika pemerintah kabupaten tidak mengirimkan siapapun untuk mendampingi Kepala Dong, itu berarti Kepala Dong mendapatkan posisi ini atas kemampuannya sendiri dan tidak mendapat dukungan apapun. Husilian sedang memantau Dong Suebing dengan tenang. Ketua Dong, kantormu sudah siap. Biarkan saya menunjukkan kantor Anda. Dong Suebing berpikir sejenak dan berkata, bawa saya ke kepala biro dan komisaris politik dulu. Kepala biro dan pimpinan berbagai departemen sudah berangkat ke kota untuk rapat. Mereka akan kembali besok. Oh, Dong Suebing mengangguk. Baiklah, ayo pergi ke kantor kalau begitu. Husilian membawa Dong Suebing ke gedung perkantoran di seberang kantong depan dan naik ke lantai 5. Di sepanjang jalan, banyak petugas dan staf kantor berseragam. Mereka melihat ekspresi Direktur Hu dan mengetahui siapa orang di sampingnya. Mereka menyapa Dong Suebing dengan sopan. Kepala Dong, Ketua Dong. Dong Suebing tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang yang menyapanya. Dia telah belajar bagaimana berperilaku seperti seorang pemimpin dari Xie Huilan. Seorang pemimpin harus bertindak seperti seorang pemimpin. Dia harus memiliki aura seorang pemimpin. Jika tidak, tidak ada yang akan menghormatinya. Di kantor, yang mengejutkan Dong Suebing, kantornya sangat berbeda dengan gedung perkantoran di luar. Tirainya terbuat dari bahan mahal, dan ada 2 pot tanaman mahal di dekat jendela. Meja dan rak buku terbuat dari kayu bagus. Sofa dan kursi kantornya terbuat dari kulit penuh. Itu telah direnovasi dengan baik. Sekalipun biaya hidup di kabupaten lebih rendah dari kota Beijing, biaya kantor ini setidaknya 100.000 RMB. Husilian memandang Dong Suebing. Ketua Dong, jika ada area yang tidak Anda sukai atau butuhkan, beritahu saya. Saya akan segera menggantinya. Dong Suebing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kantor ini baik-baik saja. Direktur Hu, terima kasih atas masalahnya. Dalam perjalanan ke kantor, Dong Suebing mengetahui bahwa Husilian bukanlah seorang deputi. Dia adalah direktur kantor. Husilian tahu orang-orang dari Beijing sopan. Adalah tugas saya untuk melayani para pemimpin. Setelah meletakkan barang bawaannya di sofa, kata Dong Suebing. Direktur Hu, bisakah Anda membantu saya menghubungi wisma pemerintah kabupaten? Husilian dengan cepat mengeluarkan banyak kunci dari sakunya. Ketua Dong, saya tahu Anda akan datang hari ini. Para petinggi telah menyetujui tempat tinggal Anda. Ini adalah kuncimu. Kawasan ini berada di lingkungan terdekat. Sebagian besar pemimpin di biro kami tinggal di sana. Ini dianggap sebagai tempat tinggal keluarga keamanan publik kabupaten kami. Saya telah mengirim orang untuk membersihkan apartemen Anda.
Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda. Efisien. Dong Suebing sangat puas dengan sikap kerja Hu Xilian. Dia mengucapkan terima kasih lagi. Dia tidak kasar kepada Hu Xilian karena hampir semua hal di biro harus melalui departemennya. Tugasnya mencakup banyak hal, dan pangkatnya juga harus menjadi wakil kepala seksi. Para wakilnya haruslah yang menerima dan membantunya mengatur tempat tinggalnya. Tapi dia datang untuk menerimanya secara pribadi. Ini adalah bentuk rasa hormat padanya, dan Dong Suebing harus melakukan hal yang sama padanya. Setelah Hu Xilian pergi, Dong Suebing duduk di kursinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Dong Suebing akan resmi menduduki posisi ini. Ini akan menjadi tantangan baru baginya. Dong Suebing melihat arlojinya dan pergi ke rak buku. Dia mengeluarkan beberapa file dan mulai membacanya. Tidak yakin apakah file-file ini ditempatkan di sini oleh Hu Xilian atau wakil kepala sebelumnya. File-file ini berisi informasi tentang daerah, pekerjaan, dan tugas mereka. Ini sangat penting bagi kantor keamanan publik baru seperti Dong Suebing, dan dia menghabiskan sepanjang sore membaca file-file tersebut. Segera, tiba waktunya untuk melapor. Dong Suebing berkemas dan meninggalkan kantornya. Dia tidak segera kembali dan pergi ke papan pengumuman di lantai pertama. Ada bagan organisasi dengan foto di sana. Ia menghafal nama, pangkat, dan wajah semua pemimpin untuk mencegah dirinya salah menyapa para pemimpin. Wakil kepala biro yang baru dilantik menjadi topik perbincangan di kalangan petugas polisi. Kudengar kepala Dong baru berusia 23 tahun. Dia bahkan lebih muda dari termuda kita. Apakah kamu salah mengingat usianya? Mungkinkah 33 atau 43? Beberapa staf kantor bercanda saat mereka berjalan menuju Dong Suebing. Mereka melihat Dong Suebing dan mengira dia adalah petugas polisi baru. Mereka tidak memperhatikannya dan melihat ke papan pengumuman. Mereka ingin melihat sendiri betapa mudanya wakil kepala biro yang baru dilantik itu. Mereka melihat tanggal lahir Dong Suebing, dan dia sebenarnya berusia 23 tahun. Namun ketika mereka melihat foto Dong Suebing yang baru ditempel, mereka terkejut. Mereka langsung menatap pemuda di samping mereka. Dong, ketua Dong, ketua Dong. Beberapa petugas terkejut. Mereka tidak mengira kepala Dong akan berdiri tepat di samping mereka dan telah mendengar apa yang mereka diskusikan sebelumnya. Adalah tabu untuk berdiskusi dengan pemimpin di belakang mereka. Dong Suebing tidak mempedulikan hal ini dan tersenyum pada mereka sebelum keluar dari biro. Beberapa petugas polisi menghela nafas lega. Setelah meninggalkan biro, seseorang menelepon Dong Suebing. Dia berbalik, dan itu adalah direktur kantor Hu Xilian. Hu Xilian sedang mendorong sepeda listrik ke arahnya sambil tersenyum. Ketua Dong, ayo kita kembali ke markas bersama. Dia sangat perhatian. Dia tahu Dong Suebing adalah orang baru di daerah itu dan mungkin tidak bisa menemukan jalan ke tempat tinggalnya. Taruh barang bawaanmu di sepedaku. Keranjang sepeda saya kuat dan mampu menahan beban. Dong Suebing tertawa. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Anda harus mengendarai sepeda Anda. Aku seharusnya tidak memaksamu berjalan bersamaku. Hu Xilian menendang tempat parkir sepeda dan pergi mengambil barang bawaan Dong Suebing darinya. Tidak jauh dari sini. Oh, para pemimpin biro tidak ada di sana dan tidak mengatur jamuan selamat datang untuk Anda. Bagaimana kalau datang ke tempatku untuk makan malam? Haha, masakan suamiku enak. Sebagai direktur kantor, kebijaksanaan politik Hu Xilian jauh lebih tinggi dibandingkan Dong Suebing. Di keamanan negara, pekerjaan Dong Suebing mirip dengan Hu Xilian. Namun dia mempunyai sifat pemarah dan menyinggung banyak orang. Hu Xilian, sebaliknya, adalah kebalikannya. Dia serba bisa dan memperlakukan semua pemimpin dengan baik. Mungkin juga karena dia seorang wanita. Jawab Dong Suebing. Tidak apa-apa. Saya akan pergi ke desa Huitian pada malam hari untuk mengunjungi ibu saya. Hu Xilian terkejut. Kampung halaman kepala Dong juga dari Kabupaten Yantai. Dia tidak tahu tentang ini. Tempat tinggal keluarga biro kabupaten. Ini adalah perkebunan kecil, dan bangunannya berusia sekitar 20 tahun. Namun kondisi bangunan masih oke. Setelah Hu Xilian membawa Dong Suebing ke apartemennya, dia terdiam. Interior apartemen telah direnovasi dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan rumah tangga. TV LCD, mesin cuci otomatis, AC, del.
Hampir seperti kamar hotel. Setelah Hu Xilian pergi, Dong Suebing meletakkan barang bawaannya dan berbaring di tempat tidur Queen. Tingkat akar rumput sangat berbeda dengan Beijing. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Apartemen ini bahkan mungkin lebih baik dari kediaman Su Yan. Oh, aku harus menjemput ibu untuk tinggal bersamaku. Dia telah menderita hampir sepanjang hidupnya, dan inilah saatnya dia menikmatinya. Dong Suebing mengangkat teleponnya dan menelepon ke rumah desa ibunya. Halo, siapa yang kamu cari? Itu adalah seorang wanita yang menjawab. Jawab Dong Suebing. Saya Dong Suebing. Apakah ibuku ada di sana? Itu kamu. Wanita itu berhenti sejenak. Tunggu sebentar Xiaoping putramu menelepon. Beberapa saat kemudian, ibu Dong Suebing, Luan Xiaoping, menjawab. Xiaoping, mengapa kamu menelepon nomor rumahku? Putranya jarang meneleponnya di rumah. Dia biasanya meneleponnya di sekolahnya. Dong Suebing mengerutkan kening. Bu, siapa wanita itu? Itu istri pamanmu. Huff, dia masih sama setelah bertahun-tahun. Dia sepertinya aku berhutang uang padanya. Omong kosong, bibimu peduli padamu. Bu, kamu tidak perlu membela mereka. Kami tahu warna aslinya dengan baik. Ketika ayah Dong Suebing sakit, Dong Suebing dan ibunya mencoba meminjam uang dari mereka. Namun keluarga paman dan bibi pertama tidak meminjamkan 1 sen pun kepada mereka. Bibi kedua, yang tidak mampu secara finansial, meminjamkan tabungan hidupnya kepada mereka. Hubungan Dong Suebing dengan keluarga ibunya memburuk karena kejadian ini. Dia menghindari menghubungi mereka selama ini. Satu-satunya orang yang dia hubungi dari keluarga ibunya adalah bibi kedua dan suaminya. Xiaobing, apakah kamu mencariku? Saya sedang memasak sekarang. Bagaimana kalau aku meneleponmu nanti? Kenapa kamu memasak lagi? Kamu telah bekerja sepanjang hari, dan istri paman ada di rumah sepanjang hari. Mengapa kamu memasak untuk mereka? Tidak apa-apa. Kami adalah keluarga dan tidak perlu terlalu perhitungan. Bu, kamu terlalu jujur. Anda tidak boleh melakukan ini. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan urusanmu. Setiap kali dia menyebut tentang keluarga ibunya, Dong Suebing sangat marah. Dia bangkit dari tempat tidur dan berkata, "Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.